bagaimana hukum wayang dalam Islam. Silahkan nilai bukan dari namanya, tapi apa sih hakikatnya. Kalau wayang itu adalah satu medium, ya, dengan tokoh-tokohnya itu mencerminkan, katakanlah suatu kisah pertarungan antara hak dan yang batil. Lalu terakhir yang menang adalah yang hak. Yang batil itu walaupun dia kuat, dia hebat, tapi dia jatuh, kalah. Apa artinya? Berarti itu bisa jadi medium dakwah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Nah, bapak-bapak dan saudara, ada yang bisa kita ambil di sini, ya. Apa yang bisa kita ambil? Ayat ini mengajarkan kita untuk menilai segala sesuatu itu dengan cermat, ya. Khususnya yang terkait dengan adat istiadat dan kebiasaan. Jadi Islam mengajarkan kita, bapak-bapak dan saudara-saudara, ya, bahwa adat kebiasaan, ya, yang namanya adat itu kan apa yang kita lakukan dan bagaimana kita melakukan, itu namanya adat, ya. Budaya. Sesuatu yang dilakukan dengan cara tertentu berulang-ulang itu budaya. Dalam makna yang luas. Pandangan Islam terhadap budaya itu, adat kebiasaan yang tumbuh berkembang di tengah masyarakat, itu dibagi menjadi 3 oleh ulama. Pertama, adat dan budaya yang memang nyata-nyata bertentangan dengan nilai-nilai agama, prinsip-prinsip syariat. Maka posisi dari agama Islam, tuntunan agama adalah eliminasi, dihapuskan. Nah, yang dihapuskan itu ada yang dalam 2 bentuk, sekaligus atau bertahap. Contoh, kebiasaan orang Arab untuk wa'dul banat, menanam anak perempuan hidup-hidup. Itu kebiasaan lama, berlaku ratusan tahun. Karena dianggap anak perempuan itu tidak ada harganya. Dari mana manusia dihargai pada masa jahiliyah? Dari kemampuannya berperang. Karena perempuan itu tidak bisa naik kuda, main pedang, menombak musuh, maka dianggap tidak ada harganya. Karena itu dalam Al-Quran kan begitu, ya. Idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswadda wa huwa kazim. Kalau diberitahu, "Pak, udah lahir anaknya, laki perempuan, oh langsung iswadda, mukanya langsung jadi hitam," katanya Al-Quran. Mukanya jadi menghitam, artinya mukanya itu kecewa berat. Yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bih. Sembunyi, malu dia dilihat oleh orang. Maka banyak yang kemudian akhirnya dikubur hidup-hidup perempuan. Ini adat budaya, jelas bertentangan dengan ajaran agama, maka dihapuskan. Dan dihapuskannya pun seketika, tidak pakai proses lama-lama. Karena ini menyangkut nyawa. Kalau pelan-pelan dihapus, nanti lebih banyak lagi korban, gitu kira-kira. Ada juga yang bertentangan tapi dihapusnya pelan-pelan. Seperti apa? Minum minuman keras. Dulu pada masa jahiliyah itu, ya, bahkan pada masa awal Islam, ya, pada masa awal Islam sudah datang Islam nih. Sebelum diharamkannya minuman keras, itu yang namanya minuman keras, tidak ada rumah di Mekah kecuali di dalamnya ada minuman keras. Tidak ada tempat tidur kecuali di kolongnya itu ada minuman keras. Dan bahkan itu bertahan sampai ke Madinah juga begitu, ya. Sehingga ketika turun suratul Maidah itu, fajtanibuh, maka jauhilah. Lalu kemudian semua memecahkan minuman keras tuh. Kata para sahabat, sampai minuman keras itu menyentuh mata kaki kami, saking banyaknya.
Jadi di jalan itu, apa bahasa kita tuh, belabur sama arak, sampai mata kaki banjir. Bukan air hujan, tapi minuman keras. Nah, karena adat ini sudah sangat lama dan sudah merasuk ke dalam seluruh aspek kehidupan, maka dihapuskannya itu perlahan, bertahap oleh Allah. Dan itu ada dalam Al-Quran ya. Mulai dari tahapan pertama adalah apa? Fihima ismun wa manafi'u linnas wa ismuhuma akbaru. Nah, mereka bertanya tentang berjudi dan minuman keras. Wahai Muhammad, katakanlah, di dalam dua perbuatan itu ada dosa, ada kejahatan, dan memang ada juga beberapa manfaatnya, tapi kemudaratan dan kejahatan itu lebih besar. Nah, mulai diajak berpikir, apa kebaikannya minuman keras dan judi itu? Ya, minuman keras itu kebaikannya artinya bisa jadi bisnis, ada untungnya kalau diperjualbelikan. Tapi ismuhuma akbaru, nah, dosanya lebih besar. Maka mulai orang berpikir. Tahap kedua, la taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan kamu mendekati sholat kalau lagi mabuk. Maka terpaksa 5 kali sehari orang-orang yang mabuk itu kalau sudah dekat waktu sholat dia buang, ya, jangan sampai dia teler pas lagi sholat itu. Kita bayangkan coba. Jadi dia buang, katakanlah setengah jam sebelum sholat. Artinya apa? 5 kali sehari mereka itu akhirnya terkondisikan menjauhi minuman keras cara Islam. Lalu kemudian barulah fajtanibu, diminta untuk menjauhi sama sekali. Nah, akhirnya barulah kemudian itu proses. Jadi adat budaya yang bertentangan dengan prinsip-prinsip agama, ya, bertentangan dengan nilai-nilai Islam itu, posisi Islam apa? Dihapus seketika maupun bertahap. Yang kedua, adat kebiasaan yang sebenarnya mengandung nilai yang mulia, tetapi ada penyimpangan di dalamnya. Apa contohnya? Nusratul qabilah, membela keluarga atau membela suku zaman dulu. Zaman jahiliyah itu kalau ada anggota suku itu melakukan suatu kezoliman, katakanlah membunuh orang, lalu dia kembali ke sukunya, maka dia akan dilindungi oleh sukunya itu. Sehingga kalau keluarga dari yang dibunuh itu datang, dia akan berhadapan bukan kepada satu orang, kepada semua. Akhirnya bisa perang suku. Istilahnya, pokoknya ini keluarga, mau jahat, mau bunuh orang, mau apa, kita akan bela sampai tetes darah terakhir. Nah, ini diluruskan oleh Islam. Ya, jadi ditadil, direvisi, ya, dievaluasi, direvisi dan dikoreksi. Maka Islam mengajarkan boleh dan bagus kalau kita menolong saudara, ya. Tetapi harus dengan cara yang baik. Kalau saudara kita itu memang benar-benar dizolimi, maka boleh kita bela dengan nyawa. Kalau dia dizolimi, dengan kehormatan kita jaga, kita bela. Tapi kalau saudara kita itu menzolimi, maka bukan begitu caranya membela. Caranya membela adalah kalau dia belum berbuat zolim, cegah dia, jangan dibiarkan. Kalau dia sudah kedung berbuat zolim, maka tegakkan hukum dengan keadilan. Nah, jadi budaya yang berkembang di tengah masyarakat, ya, terkait dengan membela teman, membela suku, itu dimodifikasi oleh Islam, diluruskan, tidak dihapus, dikoreksi. Ada juga, yang ketiga, budaya yang mengandung nilai yang baik dan juga caranya itu tidak bertentangan dengan tuntunan agama.
Maka terhadap budaya yang seperti ini, Islam mengakuinya dan bahkan memperkuat maknanya. Diperkuat oleh Islam. Kalau zaman dulu orang Arab terkenal dengan karom, kemurahan hati. Orang Arab itu zaman dulu rumahnya tidak terkunci, istilahnya. Siapapun orang yang mau masuk untuk mengambil air minum, mengambil makanan, dipersilahkan. Kalau musim haji, orang-orang kaya Arab itu memotong ontanya, sapinya, kambingnya, dan dihidangkan kepada siapapun, kenal tidak kenal, dikasih makan. Di depan rumahnya itu ditaruh bong, ceret air untuk orang minum, siapapun. Memuliakan tamu. Ketika Islam datang, adat dan budaya ini diakui oleh Islam, bahkan ditambah kemuliaannya. Kalau pada masa jahiliyah memuliakan tamu itu adalah adat yang biasa, maka ketika Islam datang, memuliakan tamu itu menjadi salah satu tanda iman dalam hati kita. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia hendaklah memuliakan tamu. Nah, ini prinsip tuntunan Islam. Karena itu bapak-bapak dan saudara, kalau melihat adat dan budaya kita, tinggal ukur saja. Jangan terpaku pada namanya, karena nama itu bisa beda-beda antara satu tempat dengan tempat yang lain. Tapi kalau esensinya adalah sesuatu yang baik, maka tidak masalah. Silahkan ditradisikan. Di Indonesia ada kata gotong royong. Apa itu gotong royong? Kan tidak ada zaman Nabi kata gotong royong. Iya, kata gotong royong tidak ada. Tapi apa isi gotong royong itu? Bekerja bersama dalam kebaikan. Oh, berarti bagus. Itu Islami. Gotong royong itu Islami. Begebung misalnya, ya, di Sasak nih kan ada begebung namanya. Apa itu begebung? Oh, begebung itu adalah makan bersama-sama berjamaah. Oh, itu Islami. Karena memang seperti itulah di dalam Islam juga diajarkan, ya. Al-barakatu fil jamaah. Bukan hanya pada kewajiban-kewajiban ritual ibadah kita berjamaah seperti sholat, bahkan pada hal-hal yang sifatnya kebiasaan, ya. Kalau kita berjamaah melakukannya, di situ ada berkahnya. Termasuk misalnya makan sendiri sama makan bareng-bareng sama teman, ya, bersama-sama bersuka cita, itu beda. Ada berkahnya dalam kebersamaan. Nah, jadi ayat ini mengajarkan kita, ya, pada saat sahabat itu merasa, aduh, ini kok sama dengan perbuatan pada masa jahiliyah. Oh, hati-hati. Nah, diingatkan oleh Al-Quran, ya, itu bukan termasuk perbuatan jahiliyah. Itu adalah warisan dari agama Ibrahim. Itu bagian dari tauhid, ya. Dengan kata lain, ayat ini juga adalah satu pengingat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Kan kita ini hidup bermasyarakat, ya. Jadi kalau kita lihat ada kebiasaan-kebiasaan, silahkan ukur dengan ukuran syariat. Kalau kebiasaan itu mengandung nilai-nilai yang baik, ya, maka silahkan. Kalau kebiasaan itu niatnya baik, tapi ada sesuatu yang kurang baiknya itu hilangkan, ya. Jangan perbuatannya itu langsung dianggap tidak baik, ya. Kalau ada penyalahgunaannya itu yang dihilangkan. Nah, jadi kira-kira paham kan, ya? Misalnya kalau ada pembicaraan bagaimana hukum wayang dalam Islam, mengerti kan, ya, dari apa yang saya sampaikan? Silahkan nilai bukan dari namanya, tapi apa sih hakikatnya. Kalau wayang itu adalah satu medium, ya, dengan tokoh-tokohnya itu mencerminkan
katakanlah suatu kisah pertarungan antara hak dan yang batil, lalu terakhir yang menang adalah yang hak. Yang batil itu walaupun dia kuat, dia hebat, tapi dia jatuh, kalah. Apa artinya? Berarti itu bisa jadi medium dakwah. Ya tentu saja nggak usah. Kalau misalnya ada sebagian apa istilahnya ya, berwayang itu misalnya di sebagian tempat ada ritual yang aneh-aneh ya nggak usah pakai ritualnya. Ya, pertunjukan wayangnya saya tidak masalah. Dengan syarat tadi ya, jangan sampai kemudian berwayang tapi nggak sholat. Nah itu salah ya, bukan wayangnya yang salah, nggak sholatnya itu. Jadi sesuatu yang mubah dan boleh bisa bergeser hukumnya menjadi haram kalau kita gara-gara melaksanakan yang mubah itu meninggalkan sesuatu yang wajib. Makan halal, makan dari awal zuhur sampai akhir zuhur, itu suapan pada saat masuk asar itu haram. Kenapa? Meninggalkan yang wajib. Oh ini boleh terus. Setengah 12, setengah 1, setengah 2, setengah 3, Allah berubah hukumnya. Suapan yang semula mubah itu nyuap dia pada saat azan, nah itu sudah berubah hukumnya makan di situ. Jadi bukan makannya yang salah, tapi meninggalkan kewajiban. Bukan wayangnya yang salah, nggak sholatnya yang salah. Ya. Jadi banyak sekali kebiasaan yang baik di tengah masyarakat. Ya. Yang kalau kita melaksanakannya sesuai ukurannya, dia baik. Tapi kalau berlebihan, yang namanya segala sesuatu yang berlebihan itu pasti tidak baik. Ya, pasti tidak baik. Nabi saja pernah kok dulu orang-orang Habasyah, orang-orang hitam, anak-anak muda orang hitam itu nyanyi-nyanyi sambil nari di masjid di Madinah, ditonton sama Nabi. Sayyidah Aisyah di belakang Nabi juga ikut nonton. Sampai kira-kira sudah beberapa waktu, kata Nabi, cukup ya Aisyah. Ya udah selesai. Nabi masuk. Apa artinya? Berkesenian itu boleh, asal jangan berlebihan. Berkesenian itu boleh, asal isi dari seni itu tidak mengajak kepada kemaksiatan. Lagu misalnya, hei bapak-bapak, ibu-ibu, dendek tersembayang, anda boleh itu. Itu lagunya itu mengandung sesuatu yang mengajak. Nginem beram, itu lagunya tidak boleh. Tapi kalau lagunya bagus, kalau kata Imam Ghazali, yuraqqiqul qalba, membuat hati kita tersentuh. Coba lagunya Bimbo itu, oh nangis kita. Lagu Bimbo mengingatkan kita akhirat, mengingatkan kita kematian. Bimbo dengan satu lagunya itu mungkin bisa menyentuh hati seseorang yang lebih baik daripada 1000 ceramah mungkin. Itu dakwah melalui lagu. Nah jadi bapak-bapak saudara, melihat budaya yang berkembang di tengah masyarakat itu tidak boleh dengan kacamata kuda. Pokoknya budaya berarti bertentangan dengan Islam, minggir. Pokoknya Islam yang namanya budaya, minggir. Gak boleh. Nabi sendiri sayang sama budayanya. Kenapa Nabi pakai jubah, pakai gamis itu? Ya karena itu budaya orang Arab. Bahkan dulu Nabi, nah ini saudara-saudara ya, adat dan budaya antara Mekah Madinah itu beda. Di Mekah itu al-makhid, baju yang pakai jahitan itu tidak ada. Jadi orang di Mekah itu biasanya itu apa namanya itu, berkelumbung-kelumbung doang. Jadi kalau pakai pakaian itu paling 2 helai, di bawah jadi sarung, di atas jadi kelumbung. Ya baju, kalau malam jadi selimut apa gitu. Tidak berjahit. Begitu pindah ke Madinah, Rasulullah SAW, penduduk Madinah itu sudah biasa pakai baju yang berjahit. Jubah itu berjahit, ada tangannya. Apakah Nabi tetap menggunakan pakaian ala Mekah? Tidak. Nabi berubah, pakai pakaian orang Madinah, pakai pakaian berjahit.
Apalagi setelah orang Yaman masuk Islam. Orang Yaman itu jubahnya besar-besar. Kalau kita lihat tuh jubah-jubah itu yang dipakai ulama, itu dari Yaman dulu asalnya itu. Dari Yaman, dari Persia. Kalau orang Arab asli Mekah Madinah tidak ada yang pakai jubah kayak begitu. Begitu datang orang Yaman, orang Persia masuk Islam, apakah kemudian Nabi tidak pakai pakaian itu karena asalnya dari orang kafir? Tidak, dipakai sama Nabi. Lebih bagus, lebih bisa menahan dingin. Jadi ada perubahan. Di Mekah orang Arab itu tidak ada yang punya kloset dalam rumahnya. Jadi kalau mau qada hajat pergi dia ke tanah jauh-jauh itu. Apa? Ke padang pasir. Buang hajat, timbun seperti kucing itu. Ya memang begitu, ya. Bukan kekurangan juga, memang begitu adatnya. Tapi begitu pindah ke Madinah, berkembang, buat rumah di Madinah, ya seperti orang Madinah. Ada toilet, ada kamar mandi, nempel dengan rumah. Dulu di Mekah, Nabi dan para sahabat itu pakai gelas dibikin dari kayu. Begitu pindah ke Madinah, tidak lama kemudian, karena Madinah itu banyak banyak orang datang dari mana-mana, mulai dikenal gelas pecah belah dipakai oleh para sahabat. Jadi adat budaya ya, itu bisa berubah setiap saat, setiap waktu. Termasuk stempel Nabi. Itu Nabi kan dulu tidak pernah punya stempel. Sampai akhir-akhir ketika Amul Wufud, ya, diberitahu Nabi oleh para sahabat, ya Rasulullah, biasanya kalau pemimpin-pemimpin di luar negeri, Raja Persia, Raja Romawi itu mereka selalu mengirim suratnya di stempel, tanda bahwa surat ini sah resmi. Karena itu ya Rasulullah, kalau engkau mengirim surat kepada mereka, engkau harus stempel juga. Kalau enggak percaya mereka. Nanti mereka bilang ini raja abal-abal atau pemimpin abal-abal gitu. Akhirnya apa? Nabi bikin stempel. Tulisan di stempel itu Muhammad Rasulullah. Jadi Islam itu menerima perubahan adat dan budaya, kebiasaan, selama dia tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama. Justru karena sifat Islam yang bisa menerima budaya-budaya yang baik, maka Islam bisa menyebar kemanapun di dunia. Jadi Islam tidak ngurus mau pakai jubah, mau pakai celana, mau pakai sarung, tidak diurus sama Islam. Yang diurus apa? Tutup aurat. Udah itu. Mau namanya jubah, mau namanya sarung, mau namanya apa lagi? Segala macam. Yang penting tutup aurat. Udah itu ukuran. Makan juga, mau makan apa? Mau makan seafood, mau makan vegetarian, mau makan daging sapi, kambing, silahkan, selama tidak haram dan tidak berlebihan. Udah, sesuaikan. Nabi pernah pergi, dihidangkan dop, semacam biawak itu. Nabi agak begini. Sahabat nanya, haram ya Rasulullah? Saya nggak makan karena saya nggak tahu ini apa. Saya nggak biasa makan ini. Jadi tidak semua yang ditinggalkan Nabi. Nah ini jadi kaedah ya. Dari peristiwa itu kata para ulama, tidak semua yang ditinggalkan Nabi berarti haram. Tidak semua yang tidak pernah dikerjakan Nabi berarti haram. Jadi meninggalkan sesuatu tidak otomatis berarti dalil tidak bolehnya sesuatu itu. Paham bapak-bapak ya? Apa yang menjadi dalil dari tidak bolehnya sesuatu? Penegasan tidak boleh. Nah itu baru dalil. Tapi kalau Nabi tidak mengerjakan, itu tidak bisa serta-merta dikatakan bahwa sesuatu itu tidak boleh. Kenapa kok baca Yasin malam Jumat? Kan tidak ada hadisnya Nabi. Oh iya. Memang tidak ada hadis dari Nabi yang sahih langsung tentang membaca Yasin malam Jumat yang sahih ya. Tetapi para sahabat sendiri, para tabi'in tidak memahami bahwa karena tidak ada itu berarti nggak boleh, enggak. Buktinya apa? Mereka sendiri banyak yang baca Yasin malam Jumat. Kenapa mereka baca? Mereka memaknakan secara umum ya. Firman Allah Ta'ala ya, untuk memperbanyak membaca Al-Quran, kemuliaan surah Yasin, fadilah-fadilah surah Yasin.
itu dipahami. Kemudian kenapa mereka membacanya malam Jumat? Ya karena malam Jumat adalah malam yang mulia. Jadi tradisi sahabat, tabi'in. Nah, kita kembali ya, seperti itu Islam memandang budaya ya. Jadi apapun nama budaya itu isinya apa? Kalau isinya tidak bertentangan dengan tuntunan agama, tidak masalah. Kalau bahkan isinya itu baik, mari gunakan untuk kebaikan. Gunakan sebagai jalan dakwah. Dengan itu maka Islam akan terasa menyatu dengan kehidupan kita. Menyatu dengan kehidupan. Wallahu alam bishawab. Terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana ya Allah, berikanlah kami manfaat apa yang Kau ajarkan, wa 'allimna ma yanfa'una, dan ajarkan kami apa yang bermanfaat untuk kami ya Allah. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina maulana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah jamaah rahimakumullah, demikianlah kajian kita pada siang hari ini. Marilah kita tutup dengan bersama-sama melafazkan alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.